Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Sebelum kita nge-share ya mengenai keajaiban dan hikmah dan berkah membaca sholawat, yaitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ya, kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel Basori ini, saya doakan. Ayo kita doakan yuk. Ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, banyak rezekinya, yang sakit cepat sembuh, yang punya hutang cepat membayar hutangnya, dan istiqomah ibadahnya, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin Allahumma amin. Kawan-kawan semuanya, baiklah kita lanjutkan, yaitu kali ini saya akan membacakan kisah seseorang yang berangkat naik haji, yaitu kisah selanjutnya mari kita ikuti. Yang pertama ya, kisah ini saya ambil yaitu dari dari kisah seorang ulama. Kisah seorang ulama yang zuhud yang mempunyai nama Muhammad Abdullah bin Mubarak. Muhammad Abdullah bin Mubarak. Ulama ini pergi naik haji. Dia pergi naik haji, bertemulah dengan seorang pemuda. Waktu di Mekah, waktu tawaf ya ketemu, waktu sa'i ya ketemu. Waktu tawaf itu kan ada doanya tersendiri ya ini. Nah pemuda itu enggak, tetap membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia tawaf yang baca itu, baca sholawat. Dia sa'i yang baca sholawat. Kemudian ulama ini Muhammad Abdullah bin Mubarak ini ketemu juga waktu wukuf. Waktu wukuf ya ketemu pemuda itu. Nah, terus waktu melempar jumrah, waktu di Mina ya ketemu. Kemudian ditanya, ditegur lah, hai pemuda, kok kamu lagi ketemu yang di Mekah, sampai wukuf ini ketemu kamu? Itu kan semuanya ada doanya masing-masing. Waktu tawaf ya ada doanya, waktu wukuf ya ada doanya, dan diutamakan sholat dan lain sebagainya. Kok kamu membaca itu saja, membaca sholawat saja? Baca doa lain. Enggak baca dia, hanya baca sholawat saja ini. Ya ini sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ini saya minta dikawani oleh mantan pacar ya. Ini istri saya yang dikawani, karena kalau nggak dikawani ini syuting kok orang satu terus ya. Mau membawa umpama mengundang tamu ya, itu tentunya ya ada syaratnya. Maka ini saya ajak mantan saya ini, orang rumah saya. Waalaikumsalam. Ini saya perkenalkan sekaligus ya. Ini ngambil gambarnya, videonya ini di masjid ya. Ini sebelum bersih-bersih masjid, habis ini nanti kerja lagi. Nah kita lanjutkan. Pemuda itu lalu menjawab, iya, mengapa kamu membaca sholawat saja tidak baca doa? Karena begini kisahnya Tuhan. Saya berangkat haji dari kampung halaman saya yang beberapa hari naik turun gunung. Di pertengahan jalan
orang tua saya adalah dipanggil oleh Allah, sakit dan mengembuskan napas terakhir. Orang tuanya itu meninggal. Terus kemudian ceritanya bagaimana? Karena dengan saya sendiri ya, saya kebingungan dan mayatnya orang tua saya hanya saya tutup dengan kain seadanya. Kenapa Saya, ditutup? ya dia kan meninggal gitu, kan ditutup kain seadanya. Sebelum ada pertolongan lebih lanjut. Ternyata saya sedih. Saya buka wajah bapak saya ini, mayat ini berubah menjadi keledai. Berubah menjadi keledai. Bagaimana saya tidak sedih? Saya akan bilang sesama orang lain, wajah bapak seperti itu. Bagaimana nanti malu dan bagaimana sedihnya, bagaimana saya menceritakan ini. Saya tunggu sendiri. Saya termenung dekat dengan mayat bapak saya ini. Kemudian tertidurlah saya. Dia nunggu itu sampai tertidur. Dan akhirnya saya bermimpi bahwa bapak saya ini ada seorang yang saya nunggu mayat ini, ada orang yang datang yang berbaju putih, yang memakai kepala wajahnya itu tertutup. Dia adalah sangat sopan, dia sangat wibawa. Kemudian mayat bapak saya ini dibuka wajahnya, terus diusap. Kemudian berubahlah wajah mayat bapak saya ini adalah menjadi cerah, bersih, tidak seperti semula, malah lebih bagus lagi dibanding waktu hidupnya. Kemudian saya tanya yang datang ini, saya tanya, kemudian dia menjawab bahwa dia adalah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tanyakan apa yang terjadi, wajah bapak saya seperti itu. Kata beliau Nabi Muhammad ini bahwa bapak saya ini yaitu makan riba waktu hidupnya. Subhanallah. Maka itu disiksa Allah, berubah waktu meninggal, wajahnya menjadi kepala keledai. Kemudian mengapa setelah diusap oleh Rasulullah itu adalah berubah menjadi wajah yang sangat bagus. Rasulullah bilang bahwa pada waktu meninggal bapakmu ini semua amalnya diputar, ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disiksa, maka ditunjukkan bahwa dia berdosa, dan ditunjukkanlah oleh malaikat bahwa bapakmu ini ahli membaca sholawat sebelum tidur adalah 100 kali. Subhanallah. Dengan membaca sholawat 100 kali sebelum tidur, maka saya, yaitu Rasulullah, izin kepada Allah, dia adalah saya berikan syafaat. Dengan membaca sholawat 100 kali, alhamdulillah berubah menjadi bagus, menjadi baik karena sudah disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Maka anaknya tadi melanjutkan berangkat naik haji, saking yakinnya membaca sholawat apa saja dia memakai sholawat. Demikian itu ceritanya. Itu selawat. Maka mudah-mudahan kita semua ya, ibunya ini ya, setidaknya kalau mau tidur membaca sholawat berapa tadi? 100 kali. Mudah-mudahan besok diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin.
Demikian mudah-mudahan kisah yang saya bacakan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan, menambah ilmu, semakin yakin dengan keajaiban, dengan berkah, dengan janji-janji Allah. Siapa yang membaca sholawat Nabi Muhammad SAW besok akan mendapatkan syafaat. Amin amin Allahumma amin. Dan bagi kawan-kawan yang ada kisah-kisah keajaiban sholawat atau apa saja mengenai berkah-berkah apa saja, saya harapkan dikirim di kolom komentar di bawah ini atau ditulis di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442 atau dikirimkan di email basori62@gmail.com basori62@gmail.com. Dan bagi kawan-kawan semuanya, bahwa saya adalah membuat atau menyediakan air sholawat. Ya, mudah-mudahan air sholawat ini bagi yang menggunakan, yang sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sediakan contoh itu, jangan ambilkan saya sediakan. Jadi air yang ada di rumah saya, air yang bersih yang ada di rumah saya ini, contohnya saya buka tutupnya, kemudian saya bacakan sholawat dan saya bacakan Fatihah dan saya bacakan Al-Quran, contohnya surat Al-Waqiah dan Tabarok Jadi siapa yang membutuhkan, kami harap yaitu yang sakit, yang sedang apa saja bisa dipergunakan yaitu saya sediakan seperti ini botolnya. Nah, tolong kalau yang membutuhkan bisa ke WA saya tadi dan insya Allah nanti akan saya kirimkan. Itu sesuai dengan alamat yang diminta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Sebelum kita nge-share mengenai keajaiban dan hikmah dan berkah membaca sholawat, yaitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ya, kawan-kawan semuanya yang sudah mendukung channel Basori ini, saya doakan. Ayo kita doakan yuk. Ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara saya, kawan-kawan saya semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, banyak rezekinya, yang sakit cepat sembuh, yang punya hutang cepat membayar hutangnya, dan istiqomah ibadahnya, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin Allahumma amin. Kawan-kawan semuanya, baiklah kita lanjutkan, yaitu kali ini saya akan membacakan kisah seseorang yang berangkat naik haji, yaitu kisah selanjutnya mari kita ikuti. Yang pertama kisah ini saya ambil yaitu dari
dari kisah seorang ulama. Kisah seorang ulama yang zuhud yang mempunyai nama Muhammad Abdullah bin Mubarak. Muhammad Abdullah bin Mubarak. Ulama ini pergi naik haji. Dia pergi naik haji, bertemulah dengan seorang pemuda. Waktu di Mekah, waktu tawaf ya ketemu, waktu sa'i ya ketemu. Waktu tawaf itu kan ada doanya tersendiri ya ini. Nah pemuda itu enggak, tetap membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia tawaf yang baca itu, baca sholawat. Dia sa'i yang baca sholawat. Kemudian ulama ini Muhammad Abdullah bin Mubarak ini ketemu juga waktu wukuf. Waktu wukuf ya ketemu pemuda itu. Nah, terus waktu melempar jumrah waktu di Mina ya ketemu. Kemudian ditanya, ditegur lah, hai pemuda, kok kamu lagi ketemu yang di Mekah sampai wukuf ini ketemu kamu? Itu kan semuanya ada doanya masing-masing. Waktu tawaf ya ada doanya, waktu wukuf ya ada doanya, dan diutamakan sholat dan lain sebagainya. Kok kamu membaca itu saja, membaca sholawat saja? Baca doa lain. Enggak baca dia, hanya baca sholawat saja. Ya ini sebelumnya ya, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ini saya minta dikawani oleh mantan pacar ya. Ini istri saya yang dikawani, karena kalau nggak dikawani ini syuting kok orang satu terus ya. Mau membawa umpama mengundang tamu ya, itu tentunya ya ada syaratnya. Maka ini saya ajak mantan saya ini, orang rumah saya. Waalaikumsalam. Ini saya perkenalkan sekaligus ya. Ini ngambil gambarnya, videonya ini di masjid ya. Ini sebelum bersih-bersih masjid, habis ini nanti kerja lagi. Nah, kita lanjutkan. Pemuda itu lalu menjawab, iya, mengapa kamu membaca sholawat saja tidak baca doa? Karena begini kisahnya Tuan. Saya berangkat haji dari kampung halaman saya yang beberapa hari naik turun gunung. Di pertengahan jalan orang tua saya adalah dipanggil oleh Allah, sakit dan mengembuskan napas terakhir. Orang tuanya itu meninggal. Terus kemudian ceritanya bagaimana? Karena dengan saya sendiri ya, saya kebingungan, dan mayatnya orang tua saya hanya saya tutup dengan kain seadanya. Kenapa ditutup? Ya dia kan meninggal gitu, kan ditutup kain seadanya sebelum ada pertolongan lebih lanjut. Ternyata saya sedih, saya buka wajah bapak saya ini, mayat ini berubah menjadi keledai. Berubah menjadi keledai. Bagaimana saya tidak sedih? Saya akan bilang sesama orang lain, wajah bapak seperti itu. Bagaimana nanti malu, dan bagaimana sedihnya, bagaimana saya menceritakan ini. Saya tunggu sendiri. Saya termenung dekat dengan mayat bapak saya ini. Kemudian tertidurlah saya. Dia nunggu itu sampai tertidur. Dan akhirnya saya bermimpi bahwa bapak saya ini ada seorang yang saya nunggu mayat ini, ada orang yang datang yang berbaju putih, yang memakai wajahnya itu tertutup. Dia adalah sangat sopan, dia sangat wibawa. Kemudian mayat bapak saya ini dibuka wajahnya,
terus diusap. Kemudian berubahlah wajah mayat bapak saya ini adalah menjadi cerah, bersih, tidak seperti semula, malah lebih bagus lagi dibanding waktu hidupnya. Kemudian saya tanya yang datang ini, saya tanya, kemudian dia menjawab bahwa dia adalah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tanyakan apa yang terjadi wajah bapak saya seperti itu. Kata beliau Nabi Muhammad ini bahwa bapak saya ini yaitu makan riba waktu hidupnya. Subhanallah. Maka itu disiksa Allah, berubah waktu meninggal, wajahnya menjadi kepala keledai. Kemudian mengapa setelah diusap oleh Rasulullah itu adalah berubah menjadi wajah yang sangat bagus. Rasulullah bilang bahwa pada waktu meninggal bapakmu ini semua amalnya diputar, ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disiksa, maka ditunjukkan bahwa dia berdosa, dan ditunjukkanlah oleh malaikat bahwa bapakmu ini ahli membaca sholawat sebelum tidur adalah 100 kali. Subhanallah. Dengan membaca sholawat 100 kali sebelum tidur, maka saya, yaitu Rasulullah, izin kepada Allah, dia adalah saya berikan syafaat. Dengan membaca sholawat 100 kali, alhamdulillah berubah menjadi bagus, menjadi baik karena sudah disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Maka anaknya tadi melanjutkan berangkat naik haji, saking yakinnya membaca sholawat apa saja dia memakai sholawat. Demikian itu ceritanya. Itu sholawat. Maka mudah-mudahan kita semua ya, ibunya ini ya setidaknya kalau mau tidur membaca sholawat berapa tadi? 100 kali. Mudah-mudahan besok diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan kisah yang saya bacakan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan, menambah ilmu, semakin yakin dengan keajaiban, dengan berkah, dengan janji-janji Allah. Siapa yang membaca sholawat Nabi Muhammad SAW besok akan mendapatkan syafaat. Amin amin Allahumma amin. Dan bagi kawan-kawan yang ada kisah-kisah keajaiban sholawat atau apa saja mengenai berkah-berkah apa saja, saya harapkan dikirim di kolom komentar di bawah ini atau ditulis di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442 atau dikirimkan di email basori62@gmail.com basori62@gmail.com. Dan bagi kawan-kawan semuanya, bahwa saya adalah membuat atau menyediakan air sholawat. Ya, mudah-mudahan air sholawat ini bagi yang menggunakan, yang sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sediakan contoh itu, jangan ambilkan saya sediakan. Jadi air yang ada di rumah saya
air yang bersih yang ada di rumah saya ini. Contohnya saya buka tutupnya, kemudian saya bacakan sholawat dan saya bacakan Fatihah dan saya bacakan Al-Quran, contohnya surat Al-Waqiah dan Tabarok ya. Jadi ya siapa yang membutuhkan, kami harap yaitu yang sakit, yang sedang apa saja bisa dipergunakan itu, yaitu saya sediakan seperti ini botolnya. Nah, tolong kalau yang membutuhkan bisa ke WA saya tadi dan insya Allah nanti akan saya kirimkan, itu sesuai dengan alamat yang diminta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.